Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Baik, insyaallah kita masih bersama dengan kaidah al-masyaqqah tajribut taisir. Kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut taisiri, ya, sebab-sebab yang menjadikan kemudahan itu diberikan, gitu ya, atau sebab-sebab yang bisa menjadikan kita mendapat kemudahan. Min asbabit taisiri fi syariati, sebab-sebab didatangkannya apa, kemudahan fi syariati, dalam syariat. Yang pertama al maradu, sakit, ini sakit yang parah, gitu ya. Wasafaru, dan juga safar, wal ikrahu, dan juga ada keterpaksaan, ada pemaksaan misalnya gitu. Wal jahlu, dan juga kelalaian atau bukan kelalaian, ketidaktahuan ya, atau bodoh. Wan nisyanu, dan juga lupa. Wan naqsu, dan kekurangan, ya, ada kekurangan. Bi ayyi wajhin minal wujuhi, ya, seperti apa, kal jununi, seperti gila. Nah, ini kekurangan gila, ini kurang akal begitu ya, maka dia udah nggak dikasih beban syariat misalnya. Wasigori, dan juga ke apa, ya, usianya masih kecil lah, ya, masih anak kecil begitu ya. Anak kecil itu kurangan apa, kurangan akal begitu ya, dan belum balik juga gitu ya. Nah, wal haidi, ini juga termasuk kekurangan gitu ya, menurut muallif ini masuk ke an-naqs. Wan nifasi, dan juga nifas gitu ya. Maka ini diberikan apa, diberikan kemudahan nih orang-orang seperti ini. Al marad, safar, ikrah, jahal, nisyan, anak kecil gitu ya, masih usia dini lah begitu. Baik, selanjutnya al qawaidul mutafarri'atu an, kaidah-kaidah cabang-cabang ya, yang dari kaidah apa, cabang dari kaidah qaidatul masyaqqati an salah ini ya, an qaidati, salah ini sebenarnya di sini. Baik. Al-qawaidul mutafarri'atu an qaidati al-masyaqqatu tajribut taisir. Kita Kak bacanya al-masyaqqatu kadang. Ini dalam kurung ya. Ya, hikayah kalau nggak salah begitu ya. Kaidah-kaidah cabang dari kaidah apa, al-masyaqqah tajribut taisir. Apa saja? Kaidah yang pertama adalah al-qaidatul far'iyatul ula. Kaidah cabang yang pertama adalah ad-daruratu. Ini kenapa ada ininya? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya apa? Ad-daruratu tubihul mahdzurati. Ya. Apa sih yang dimaksud darurat tubihul mahdzurat? Yaitu kondisi-kondisi darurat. Ya, darurat-darurat itu ya dapat membolehkan sesuatu atau hal-hal yang dilarang. Jadi kalau misalnya ada dalam kondisi darurat, maka sesuatu yang dilarang itu bisa diperbolehkan. Contohnya apa? Mislu, ya, contohnya apa? Kita baca ibahatu aklil maitati waqtal majaati. Itu apa? Diperbolehkannya makan bangkai. Bangkai ini haram, ya, hurrimat alaikumul maitatu. Nah, tidak haram, dilarang, haram ini ya, maitah, yaitu bangkai. Tapi diperbolehkan kenapa? Waqtal majaati, tatkala darurat. Daruratnya apa? Yaitu lapar banget gitu ya. Dan lapar ini kalau enggak, laparnya udah parah ini, kalau misalnya enggak makan bisa menyebabkan kematian. Maka ya sudah, diperbolehkan apa? Ini daruratnya parah, maka diperbolehkan untuk makan apa namanya? Makan bangkai sekedarnya saja gitu ya. Jangan sampai berlebihan gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah ini nomor 2, ibahatu qatlil hayawanil mamluki idza hajama 'alal insani walam yandafi' illa bil qatli. Diperbolehkannya membunuh hewan milik orang ya, al-mamluk, yang dimiliki oleh orang, apabila apa? Apabila hewan tersebut menyerang manusia. Jadi kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada sapinya orang misalnya. Sapinya orang marah, ngamuk. Itu bisa menyebabkan, kemudian tiba-tiba sapinya nyerang kita. Walam yandafi', dan dia nggak mau menghindar, dia nggak mau pergi, cuman hanya diusir, hus, ya, dilempar batu, tetap masih nyerang. Bagaimana solusinya? Solusinya dia bisa pergi, ya, dia nggak bisa pergi kecuali illa bil qatl, tidak kecuali dibunuh. Ya, kalau nggak dibunuh dia nyerang terus, maka di sini boleh dibunuh gitu ya. Nanti di sini ada khilaf, apakah orang seperti itu dia tetap ganti rugi hewan tersebut apa enggak. Nah, di sini ada khilafnya gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa melanjut ke kitab selanjutnya ya.
Tapi selanjutnya al-qa'idatul far'iyyatu tsaniyah, kaidah cabang yang kedua adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Mislu seperti apa misalnya. Jadi apa dulu artinya? Yaitu apa? Apa-apa, ya. Atau kalau misalnya dalam kaidah lain apa? Ma ubi halid darurati yuqaddar biqadariha. Ada kaidah seperti itu. Kaidah kalau misalnya ma ubi halid darurati yuqaddar biqadariha, maksudnya adalah apa yang diperbolehkan karena adanya kemudorotan, ya, apa yang diperbolehkan karena adanya kemudorotan, maka diukur menurut kadar kemudorotannya saja, nggak boleh lebih. Kayak tadi misalnya nih, makan maitah nih, ini diperbolehkan, aslinya kan haram, tapi tuqaddar biqadariha, ya, diukur sesuai dengan apa? Sesuai apa namanya kadar kemudorotannya saja. Maksudnya kalau udah kenyang ya udah cukup. Kalau misalnya udah tertutupi kenyangnya, laparnya sudah tertutupi, udah jangan berlebihan gitu ya. Ini pun seperti itu. Ketika ada sesuatu ya kondisi yang menyebabkan kita boleh untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, maka ketika kita mengerjakannya, itu jangan berlebihan gitu ya. Di sini tuh qadar biqadariha, ya. Diukur sesuai dengan kadar kemudaratannya saja. Apa sih maksudnya? Kita lihat contohnya. Idza lam tajidil mar'atu al-maridatu illa tabiban yu'alijuha wahtajal ilaju ila massiha aw kashfi syai'in min auratiha fala yajuzu massu ma zada an miqdaril hajati wala kashfuhu. Apabila ada seorang perempuan yang sakit, dia nggak menemukan seorang dokter yang perempuan juga sama, kecuali dia cuma menemukan tobiban, ya, dokter yang laki-laki yang bisa menyembuhkannya, maka wahtajal ilaju, dan apa, dan proses penyembuhannya itu butuh untuk menyentuh si perempuan tadi, butuh disentuh. Kalau nggak disentuh ya nggak bisa, susah, prosesnya harus disentuh memang, ya. Au kashfi syai'in min auratiha, atau butuh untuk dibuka auratnya sedikit misalnya. Jadi misalnya sakitnya di paha gitu misalnya, maka boleh dibuka sedikit bagian yang sakitnya saja gitu ya. Atau misalnya di punggung misalnya, itu kan aurat juga, maka boleh dibuka sedikit saja. Tapi gimana di sini? Fala yajuzu massu ma zada an miqdaril hajah. Enggak boleh si tabib tadi memegang lebih daripada hajahnya, kadar hajatnya saja. Misalnya yang harus dipegang misalnya bagian paha atau misalnya betis lah gitu ya. Bahkan nggak boleh berlebihan megangnya sampai sana sini gitu ya, sana pegang sini pegang, itu nggak boleh. Atau misalnya biasanya banyak kejadian ya, ngecek ada bayi apa enggak di perut misalnya. Nah, itu berlebihan. Kadang ada yang padahal seharusnya tidak megang kan, tapi tabib laki-laki tiba-tiba megang kemana-mana. Ini nggak boleh. Ya. Hajatnya saja, tuqaddar biqadariha. Ya, sesuai dengan ukuran kebutuhannya saja ya, kebutuhannya untuk menutupi mudarat tadi gitu ya. Wala kashfuhu, dan juga nggak boleh la yajuzu kashfuhu. Itu apa? Membuka ya, membuka auratnya lebih-lebih ya, nggak boleh lebih. Jadi auratnya misalnya dia sakitnya di paha saja, ya udah yang dibuka situ aja bagian yang sakitnya, jangan dibuka sampai lebar-lebar begitu ya, nggak boleh. Kadang cari kesempatan orang-orang gitu ya. Kemudian selanjutnya, man ihtaja ila wad'i jabiratin ala mawadhi'it taharati, ya. Barang siapa yang butuh ya, butuh untuk apa? Meletakkan pembalut untuk tulang yang patah gitu ya. Apa misalnya bahasa kitanya? Ya, pembalut tulang yang patah misalnya. Kan dikasih itu perban-perban apa itu ya? Ala mawadhi'it taharah, ya, pada tempat-tempat yang diwajibkan untuk ketika toharoh, itu misalnya di tangan atau di kaki misalnya gitu ya. Fa innahu la yazidu fiha an miqdaril hajah, maka dia nggak boleh menambah-nambah ya, melebih-lebihkannya dari kadar hajatnya saja. Illa ma la budda minhu listimsakiha, kecuali apa? Kecuali untuk melekatkan, kecuali memang benar-benar butuh gitu ya. Seperti apa? Untuk melengkapkan pembalut tulang, biasanya kan misalnya di tangan nih, sakitnya di siku gitu kan, atau misalnya di tengah-tengah antara siku dan juga jari-jari, misalnya tengah-tengah misalnya patah, kemudian kan ditaruh jabirah tuh di situ, pembalut untuk tulang yang patah. Maka kan biasanya ada kayunya tuh ya, kayunya
Kan nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba ini baterainya sudah mau habis. Kita lanjutkan nanti lagi, mudah-mudahan tapi sedikit lagi, mudah-mudahan kuat. Listimsakiha illa ma la budda minhu listimsakiha. Ya, jadi kalau misalnya jabirah tadi kan nggak mungkin ditaruhnya atau ditalinya juga di tempat yang patah, kan pasti ada nambah sedikit kan, misalnya dikasih kayu misalnya. Nah, itu boleh kalau misalnya secukupnya saja. Ya, secukupnya, yang penting listimsakiha itu maksudnya apa? Untuk melekatkan ya pembalut tulang patah ya, cukup itu saja gitu ya. Jadi kan nggak mungkin pas yang patahnya kan ditalinya gitu ya, jadi boleh nambah sedikit tapi jangan berlebihan gitu ya. Itu saja. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.